Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufafif Muhtalif. Saya dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saya dari Prodi D4 Teknik Informatika dengan NPM 714230012. Saya membuat video ini bagian dari tugas dari mata kuliah Strategi Algoritma sebagai bentuk penerapan pembelajaran interaktif di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Mulai video ini dengan judul Strategi Algoritma Backtracking atau Strategi Backtracking, saya akan menjelaskannya. Lalu, apa sih strategi algoritma backtracking itu? Nah, di sini adalah pemaparan materi yang setelah saya rangkum dan saya buat, yaitu strategi algoritma backtracking oleh saya sendiri, yaitu Mufafif Muhtalif. Oke, lanjut aja. Lalu, apa sih itu backtracking? Dalam secara umum, backtracking itu didefinisikan sebagai teknik algoritma umum yang mempertimbangkan pencarian setiap kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah dalam komputasi. Menurut di Marx 1950, Sang Penmu, backtracking algoritma ini adalah salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Kalau teman-teman semuanya melihat dari sini, di sini adalah sebuah contoh dari backtracking sendiri, yaitu kita mempunyai 3 cara atau beberapa cara, yang dimana backtracking ini ketika kita telah mencari solusinya, pertama kita membuat batasan dimana kita menyelesaikan masalahnya sampai mana. Setelah masalah tersebut selesai, tapi menurut teman-teman karena strategi algoritma ini memungkinkan untuk kita berpikir bagaimana sih cara membuat strategi dalam memecahkan masalah dengan cepat gitu, atau enggak jalur pintasnya gitu. Maka dari itu kita balik lagi, namun baliknya itu bukan ke awal tapi ke step kedua dulu. Seperti contohnya di sini nih, step keduanya apa, baru balik lagi ke step awal. Nah, selanjutnya bikin step yang lain gitu ya. Step yang sebelumnya jangan dipakai, step lain apa yang dibuat sampai solusi lain berikutnya ditemukan. Seperti itu. Itulah strategi algoritma backtracking. Jadi intinya setelah menemukan masalah atau solusi itu dengan puncak, kita ingin mencari yang lebih cepat lagi, kita backtracking lagi atau enggak kembali lagi ke sebelum-sebelumnya, namun dengan step yang kedua, yang pertama atau enggak sebelum-sebelumnya gitu. Intinya jangan langsung ke awal. Jadi pada step berikutnya tuh masih ada nggak caranya yang lain gitu. Begitu. Lanjut, terus bagaimana sih cara kerjanya gitu? Algoritma ini berbasis pada algoritma di first search atau DFS, maka pencarian solusi dilakukan dengan menelusuri suatu struktur bentuk pohon berakar secara periodik. Algoritma DFS sendiri merupakan pencarian secara mendalam. Cara kerja algoritma ini adalah menelusuri salah satu kemungkinan yang ada hingga akar maksimal. Baru setelah itu menelusuri kemungkinan yang lain hingga akar maksimal juga. Ya, saya jelaskan tadi, ketika kita setelah mencari solusi sampai puncak, maka kita harus cari akar-akar yang lain, akar-akar puncak yang lain gitu, pada step-step atau langkah-langkah sebelumnya. Nah, di sini adalah contoh-contoh kehidupan sehari-hari atau di dunia kita sendiri. Yang pertama ada GPS, yang kedua ada merakit puzzle. Nah, GPS ini yang dimana secara umum kita tahu kan, dimana kita ingin mencari suatu lokasi atau kita ingin mencari jalur cepat gitu pada situasi atau enggak pada lokasi yang kita mau tujui gitu. Cara cepatnya bagaimana? Itu ada backtracking. Dan misalnya karena backtracking juga sebelum-sebelumnya adalah sebuah pencapaian orang yang telah melalui jalur sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung GPS kerjanya bagaimana, jadi ke teman-teman kalau misalnya ada history orang lain gitu-gitu, cara jalan percepatnya bagaimana, nanti bakal direkomendasikan oleh Google melalui jalur tersebut karena ada beberapa orang yang pernah melalui jalur tersebut begitu. Lalu di sini ada merakit puzzle. Di sini kita tahu kadang kita menyusun lagu, kadang atau puzzle itu ingin cepat tuh gimana gitu kan. Terus kadang juga pada saat melakukan melakukan kesalahan ini, rakiting itu kadang kita melakukan kesalahan gitu, sehingga kita harus mengembalikan puzzle-puzzle tersebut dengan cara mencari lagi gitu.
Lalu dalam backtracking ini kita memiliki kasus-kasus seperti ada jenis-jenis kasus, ada yang N-Quiz, ada pewarnaan graf, ada Sudoku juga nih. Secara umum yang saya tak ketahui adalah 3 ini. Nah, N-Quiz itu apa sih? N-Quiz itu adalah menempatkan N ratu di papan satu berukuran NXN sehingga tidak ada 2 ratu yang bisa saling menyerang. Lalu pewarnaan, ada yang pewarna graf, yaitu cara penyelesaian dengan memberi warna pada setiap simpul graf sehingga tidak ada 2 simpul yang bertetanggaan memiliki warna yang sama. Dan yang terakhir adalah Sudoku dengan mengisi kotak kosong di papan 9x9 sehingga setiap baris, kolom, dan kotak 3x3 berisi angka 1-9 tanpa pengulangan. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya dong strategi ini. Nah, kelebihannya itu mungkin mencari solusi dengan lengkap dengan mencoba semua kemungkinan solusi, sehingga solusi yang telah dipilih adalah solusi yang terbaik gitu. Yang kedua ada mempercepat pencarian dengan pemangkasan gitu. Yang ketiga ada fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai masalah. Yang keempat ada bisa diintegrasikan dengan teknik lain. Yang terakhir adalah kekurangan. Nah, kekurangan dalam strategi ini apa sih? Yang pertama ada kompleksitas dan waktu tinggi. 2 ada konsumsi memori cukup besar. 3 tidak efisien untuk masalah besar. Dan terakhir adalah kadang sudah mengoptimalkan solusi terbaik. Nah, di sini mungkin di disclaimer konsumsi memori cukup besar memang betul. Karena ketika kita menemukan cara tersebut, kita balik lagi ke step berikutnya, maka memori-memori sebelumnya masih ada karena ingin mengetahui bagaimana sih si solusi atau strategi ini bekerja gitu kan. Karena kalau misalnya mulai dari awal itu bukan nama backtracking tapi strategi lain, karena ada namanya strategi yang saya ketahui bahwa ada aja strategi yang langsung aja loncat ke step awal. Kali ini kita kan step gitu. Nah, di sini ada beberapa code yang untuk contohnya. Ini ada code untuk penyelesaian pewarnaan graf. Langsung saja kok. Baik, ini adalah salah satu hasil codingnya. Kalau teman-teman bingung gimana caranya, kan teman-teman bisa buka Google Colabs. Nah, nanti masukkan kode-kode yang saya nanti akan berikan di kolom komentar. Nah, ini adalah hasilnya. Dan hasilnya itu adalah node A adalah color 1, node B adalah color 2, node C adalah color 3, dan node D adalah color 2. Nah, node A, B, C, D ini kita simpulkan sebagai simpul. Jadi simpul A, simpul B, simpul C, simpul D itu akan diberi warna. Nah, warnanya itu ada warna 1, warna 2, dan warna 3. Nah, karena backtracking itu adalah mencari solusi gimana cara cepatnya, maka teman-teman bisa lihat dari codingan ini. Contoh graf yang saya buat tuh A, anggapannya ini menggambarkan kotak ya. Jadi A berhubungan dengan B, C, D, B berhubungan dengan A, C berhubungan A, B, D berhubungan A, C. Nah, karena warna 1, warna 2, warna 3 itu kan dibatasin ya. Jadi ada 3 warna doang. Jadi yang bisa diwarnain adalah A, B, C. Tapi D juga yang diwarnain. Nah, bagaimana sih cara mewarnainya? Nah, kalau teman-teman lihat, misalnya nih kita sudah mewarnai A dengan warna 1, C dengan warna 3, maka sisanya dia kalau ingin berhubungan dengan D berarti saling berhubungan itu, maka warna D adalah warna 2. Kenapa? Karena dalam kasus pewarnaan graf ini, backtracking ini tidak pewarnaan ini nggak boleh ada yang sama dalam hubungannya. Contoh nih, misalnya D ingin diwarnain nomor 2. Nah, kan karena nomor 1. Nah, karena dia udah berhubungan dengan A, maka dia tidak bisa dong karena warna 1 sudah digunakan oleh A. Lalu bagaimana dengan warna 3? Kalau warna 3 atau color 3? Karena kalau 3 digunakan C, maka dia tidak bisa. Kalau misalnya sama dengan warna 3, dia tidak bisa berhubungan, tidak bisa berhubung gitu. Maka solusinya adalah dengan mewarnai dengan warna 2 begitu. Nah, gimana teman-teman? Mungkin teman-teman tertarik ya mengenai strategi algoritma ini. Oke, kok baik dari itu mungkin. Nah, menarik bukan? Nah, mau teman-teman tertarik ya sih bergabung dengan D4 Teknik Informatika? Dengan cara begini kita mengolah pemikiran kita, yang dimana kita belajar dengan strategi algoritma, yang dimana strategi algoritma ini membantu kita
dalam pemecahan masalah, maupun dari itu kita dalam mengembangkan sebuah website, atau kita memiliki masalah tersendiri yang dimana masalah itu bisa saja digunakan menggunakan strategi algoritma tersebut untuk pemecahan masalahnya. Mungkin dari saya segitu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.